telah meraih kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dia dapat bagian besar daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mampu mencintai hal yang selain Allah dan Rasulnya seperti kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ya'ishu yuhibbullaha wa rasulahu wa huma ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Dan dia akan hidup di muka bumi dengan mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya baginya lebih dia cintai dari segalanya. Wa bidzalikum yajidu halawatal iman. Dan saat itulah dia akan merasakan manisnya iman. Halawatun 'aliyatun 'azimatun ladhidha. Kelezatan yang begitu tinggi, begitu agung yang tiada taranya. ليس لها مثيل في الملبوسات ولا المطعومات ولا المشروبات ولا المنكوحات ولا الملبوسات ولا المسكونات ولا شيء من على ظهر الأرض. Kelezatan yang tiada bandingnya, tidak bisa disandingkan dengan kelezatan pakaian, makanan, pernikahan, tempat tinggal, kendaraan, ataupun apapun yang ada di dunia ini. Kelezatan tersebut tidak sebanding dengan kelezatan iman. لا توجد في مصانع الذين غرتهم الحياة الدنيا فادعوا التقدم والترفع على عباد الله تعالى. لا يوجد عندهم من هذه الحلاوة ذرة. Kelezatan yang tidak akan pernah didapati di pabrik-pabrik atau di dalam peradaban-peradaban yang mengaku lebih hebat daripada hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma 'indahum la yusawi min hadhihi al-halawa dharra. Semua yang dirasakan oleh orang-orang duniawi tersebut tidak sebanding dengan setetes kelezatan iman yang dimiliki oleh orang-orang ahlinya ini. Wa sanajtami' wa iyyahum fi yaum al-qiyamah. Dan kita dan mereka akan berkumpul bersama di akhirat. Fayatamannuna annahum ma hassalu kull al-mata' alladhi 'indahum wa nalu min mithli hadha al-majlis nadra. Dan di saat itulah anak-anak dunia tersebut, mereka akan berharap tidak pernah mendapatkan kenikmatan apapun saat mereka melihat daripada setitik kenikmatan yang diturahkan di majlis semacam ini. فمن شكر النعمة التي أنتم فيها أن تتمنوها لبقية شباب الأمة. Dan di antara bentuk syukur kita atas nikmat yang besar yang Allah berikan ini adalah kita berharap keberkahan ini juga diraih oleh para pemuda-pemuda lainnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an tajtahidu ala jadbihim wa tagribihim ila al-khair. Dan berjuanglah, berusahalah kalian untuk mendekatkan mereka, menarik mereka kepada kebaikan ini. Yahdukum qawlu sayyidina an-nabi, fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menggerakkan semangat kita. Beliau bersabda, sungguh bahwasanya satu orang yang mendapatkan hidayat dari Allah dengan tangan kalian, maka lebih baik untuk kalian daripada dunia dan seisinya. Allah telah muliakan anak cucu Adam. Allah telah muliakan anak cucu Adam dengan agama yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dengan iman yang ditanamkan di dalam hatinya, dan semuanya itu karena berkah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak akan pernah lepas dari jasa besar Sayyidina Muhammad. Semuanya tidak akan pernah nyampai kepada Allah tanpa lewat pintunya Nabi Muhammad. Dan semuanya tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan terkecuali dia ikut di dalam jalan yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal kemarin,
yang sekarang mungkin sudah ada di penghujungnya atau sudah lewat bulan Rabiul Awal. Kita para hadirin seringkali menghadiri beberapa acara-acara Maulid Nabi dan alhamdulillah acara-acara seperti ini insyaallah sampai hari kiamat tidak akan pernah padam, khususnya di bumi Nusantara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa rafa'na laka dzikrak." Wa rafa'na laka dzikrak, dan kamu akan aku tinggikan sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Allah yang akan meninggikan Nabi Muhammad. Jika seandainya sebutan Nabi Muhammad ditinggikan oleh Allah, manusia siapa yang bisa menghinakan Nabi Muhammad? Manusia mana yang bisa merendahkan Nabi Muhammad? Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sendiri sudah mengatakan, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami akan tinggikan sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pasti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaitannya kita dengan ayat ini apa? Para ulama sebagian mengatakan bahwa Allah mengatakan di dalam ayat ini wa rafa'na, bukan wa rafa'tu. Kami akan tinggikan. Biasanya Allah ketika menyebut perbuatannya dengan dhamir jamak, pertama untuk litta'zim, yang kedua Allah melibatkan makhluknya di dalam perbuatan ini. Saat Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya kami jaga Al-Quran. Allah bukan mengatakan sesungguhnya aku turunkan Quran dan aku akan menjaganya. Bukan seperti itu. Tapi Allah mengatakan sesungguhnya kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Terbukti bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz terlebih dahulu ke Baitul Izzah di langit pertama. Lalu kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Diikutkan oleh Allah malaikat Jibril untuk kemuliaan menurunkan Al-Quran ini. Lalu kemudian diciptakan sababun nuzul dan sampai kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan meninggikannya Allah nama Nabi Muhammad, memuliakannya Allah nama Nabi Muhammad dengan menyebutkan wa rafa'na, dan kami akan tinggikan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang merenungkan ayat ini, seharusnya dia kemudian berpikir, ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk orang yang diajak oleh Allah untuk meninggikan nama Nabi Muhammad. Dan mereka yang sudah berada dalam kemuliaan ini, istiqamah membaca maulid, istiqamah membaca salawat, istiqamah menghadiri majlis-majlis ta'lim, istiqamah mendekatkan diri kepada ulama-ulama salafun as-salih min ahli sunnati wal jamaah al-asy'ariyah al-maturidiyah, maka dia lebih baik mengorbankan nyawanya hilang daripada dia harus dikeluarkan oleh Allah, daripada kelompok yang bersama-sama dengan Allah meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sababiyah meninggikannya Allah nama Nabi Muhammad itu dengan gegap gempitanya pada bulan Rabiul Awal diadakannya majlis-majlis mengingat dan mensyukuri akan lahirnya junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak lebih, anak-anak bayi kita tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad. Kendaraan kita tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad. Rumah yang kita bangun tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad. Pangkat jabatan yang kita perjuangkan, prestasi bisnis dan karir yang kita kejar, semuanya itu di bawah kemuliaan Nabi Muhammad wa Rabbul Ka'bah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Bahkan para hadirin rahimakumullah, jajarkan coba anak-anak kita, mobil kita, rumah kita, jabatan kita, harta kita, karir kita, dan Nabi Muhammad kita. Siapa dari mereka yang lebih mulia? Tidak akan pernah ada yang berani dan jujur mengatakan bayi saya lebih mulia dari Nabi Muhammad, rumah saya lebih mulia dari Nabi Muhammad, karir saya lebih mulia dari Nabi Muhammad. Karena jika dia meyakini ucapannya ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, saya khawatir dia di hari kiamat akan dipisahkan oleh Allah dari Nabi Muhammad. Tetapi semua yang termulia ada pada Nabi Muhammad, dan kemuliaan Allah itu sendiri adalah Nabi Muhammad SAW. يا ربي منها أقلني
من كثر الخطا حار ذهني أدرك بتعجيل الفرج وانتقدني واعطني علم منك يا إلهي لدني ينجلي به عن القلب الصادق كل ريني يا سميع الدعاء سلك استجب واستمعني ما لي إلا أنت معطي ما لي إلا أنت مغني